Tapi di antara hal yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan tentang musibah-musibah yang Allah timpakan di dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan ayat-ayat kami kecuali untuk beri rasa takut. Para ulama menyebutkan di antaranya adalah bencana-bencana yang Allah berikan. Bahkan para ulama mengatakan di antaranya wabah yang Allah berikan. Itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah agar menjadikan orang takut. Ya. Apakah dengan adanya wabah membuat kita takut? Semakin bertakwa kepada Allah, masing-masing kita tanya kepada diri kita. Mungkin di awal-awal ketika datang pandemi kita semangat beribadah. Namun kita tanya sekarang bagaimana? Apakah sudah menjadi hal biasa bagi kita untuk tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Akhirnya orang ada yang biasa sudah mau pandemi tetap aja maksiat, mau pandemi zina tetap zina. Sebagaimana ada sebagian kasus seperti itu ya. Waliyadzubillah. Maka Allah berikan teguran ya. Harusnya membuat kita takut. Tapi kita enggak tahu, kita tambah takut atau tambah biasa-biasa saja. Takutnya pun kepada apa? Takut kepada Allah atau takut kepada pandemi. Kita bisa introspeksi dan kita bisa tanya kepada diri kita sendiri. Sungguhnya apa yang Allah berikan musibah-musibah tujuannya adalah wa man nursilu bil ayati illa takhwifa, dalam rangka untuk berasa takut pada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa mengangkat bencana kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandemi ini harusnya memberikan kita kesadaran ya. Agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada materi-materi dunia. Kita ikhtiar tapi hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita terkena musibah, sakit ya. Dikasih kekurangan ekonomi ya. Kemudian banyak hal tapi hati kita terkadang kayak seperti sudah mati. Hanya sekedar sadar sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula ya. Bahkan bisa lebih parah, waliyadzubillah. Di antara hal yang bantu kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu takut terhadap maksiat yang kita lakukan. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kemaksiatan meskipun hanya sebesar zarrah, dia akan melihat hasilnya. Semua ini ada perhitungannya. Semuanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Kita sengaja melihat hal yang haram, maka ada hitungannya, ikhwan. Ya, namun seperti saya katakan tadi, karena kita hidup di zaman yang penuh maksiat, hati kita kotor sehingga kita lihat apapun seperti biasa saja. Bahkan kita tidak sempat untuk beristighfar dari dosa tersebut, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu tulisan pun yang kita tuliskan, yang kita komentari kecuali ya akan ada pertanggungjawabannya. Makanya kita waspada ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika seorang bermaksiat pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Minimal dampak di hati. Minimal hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi sulit untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sulit untuk luluh ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak maksiat. Ya. Musibah Allah berikan bukan kepada dunia saja, tapi musibah Allah berikan kepada agama kita. Kita jadi malas untuk beribadah, kita jadi malas bangun malam, kita jadi malas untuk buka Al-Qur'an, jadi malas ikut pengajian, jadi malas banyak hal. Tidak lain karena maksiat yang kita lakukan. Ini kadang tidak kita sadari ya. Terkadang kita meninggalkan kewajiban, terkadang kita meninggalkan ya hal yang diperintah oleh Allah, bahkan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita biasa-biasa saja. Kenapa? Hati kita sudah bermasalah ya. Hati kita sudah bermasalah. Belum lagi musibah yang Allah timpakan karena maksiat. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka takut dengan maksiat yang mereka lakukan, padahal mereka sudah bertobat darinya. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berdosa ya. Dosanya sebenarnya apa sih dosanya? Ya, kalau kita cuma makan buah yang dilarang ya. Bukan mendolimi orang, bukan berzina, bukan melihat yang haram, bukan. Ya cuma Allah beri hukuman kepada dia. Turunkan di atas muka bumi, hidup 950 tahun dengan penderitaan di atas muka bumi. Padahal sudah bertobat dan sudah diterima tobatnya. Ya, tapi dampaknya lama. Nabi Adam hidup di dunia 940 tahun, atau 960 tahun ya. Intinya hampir 1000 tahun dan dalam kondisi susah. Dampak dari hanya makan sebuah
buah di surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlanjut sampai ketika di padang mahsyar. Ketika orang minta agar beliau Nabi Adam untuk memberi syafaat, dia mengatakan, "Tidak, saya pernah melakukan kemaksiatan. Aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu dosa satu itu aja. Buat Adam gelisah pada hari kiamat. Kita nanti bagaimana, ikhwan? Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ya, berdakwah 950 tahun dengan dakwah yang luar biasa. Sabar yang luar biasa, berjuang luar biasa, kita enggak ada apa-apanya. Namun ketika anaknya tenggelam kemudian dia minta permohonan kepada Allah dengan permohonan yang salah. Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Rabbku, anakku, dia adalah keluargaku. Allah tegur. Ya. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu bukan keluargamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Maka jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu. Allah tegur. Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah luar biasa. Aku menasihat engkau ya Nuh agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Maka Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para nabi takutnya luar biasa. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, dia pernah menolong temannya karena dizalimi, karena dipukul sama Qibti, seorang pengikut Firaun. Kemudian dia pukul, ternyata mati. Dia tidak ingin bunuh orang tersebut, tapi orang tersebut ternyata meninggal dunia. Dan dia sudah minta ampun kepada Allah. Al-Faghfaralah, Allah ampuni dia sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Tapi ketika di akhirat, hal ini membuat dia takut. Ketika orang-orang minta syafaat kepada Nabi Musa mengatakan, "Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Aku telah membunuh seorang yang di dunia yang aku belum diperintahkan untuk membunuhnya. Ini menjadikan Nabi Musa gelisah. Satu dosa yang dia lakukan buat dia gelisah pada hari kiamat kelak. Lantas kita, itu pun tidak sengaja. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berdusta 3 kali, semuanya dustanya karena Allah. Mungkin kalau kita melakukan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kita tidak merasa berdosa, bahkan kita merasa berpahala. Tapi 3 hal ini membuat dia tidak berani beri syafaat pada Allah. Memberi syafaat kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan menimpanya di hari yang sangat mengerikan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang berdakwah. Allah mengatakan tatkala Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kaumnya mughadiban, dalam kondisi marah kepada kaumnya, didakwahi enggak mau dengar-dengar. Padahal Allah melarang dia untuk meninggalkan kaumnya. Idh kharaja keluar dari kaumnya mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Nabi Yunus alaihissalam. Ternyata Allah beri hukuman, ditelan oleh ikan paus. Itu Nabi. Ya. Kemudian dia istighfar, maka Allah ampuni dosanya, dikeluarkan dari perut ikan paus. Jadi ikhwan, kita ni banyak melakukan maksiat. Kita enggak tahu ya apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi berikutnya juga kita renungkan, kita apakah sudah bertobat dari dosa-dosa kita? Apakah kita ada waktu untuk istighfar setiap hari? Ada waktu kita 5 menit, 10 menit duduk istighfar kepada Allah? Ataukah masih dilakukan begitu saja tanpa kita pedulikan? Terus ketika kita sudah bertobat, apakah tobat kita diterima? Wallahu alam, kita juga enggak tahu. Benar Allah Maha penerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubatan ibadi. Tidakkah mereka tahu Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Tapi kita tidak tahu apakah taubat kita diterima, bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya. Apa kita sudah memenuhi persyaratan taubat? Kita enggak tahu. Apa kita menyesal, benar-benar menyesal, berarti kita tidak mengulangi lagi dan meninggalkannya? Apakah persyaratan taubat sudah kita penuhi? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha terima taubat, yang jadi masalah apakah kita memenuhi persyaratan taubat. Padahal kita tahu kalau taubat kita diterima, tidak diterima jadi masalah. Setiap dosa ada hitungannya sendiri. Setiap lirikan mata ada hitungannya sendiri. Setiap kata-kata yang tidak benar ada hitungannya sendiri. Setiap apa yang kita dengar ada hitungannya sendiri. Ada urusannya masing-masing.